Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari, NIM 90500121087. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Al-Qur'an. Menurut bahasa atau etimologi, Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, berupa masdar yang berupa bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Menurut terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Adapun pengertian Al-Quran menurut para ulama atau ahli, yaitu yang pertama, Muhammad Ali As-Sabuni. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran didefinisikan sebagai suatu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ditulis pada mushaf lalu disampaikan kepada kita, penerus umat, secara mutawatir. Sementara itu, membaca dan memahami Al-Quran bernilai ibadah. Lalu yang kedua, Dr. Subhi As-Soli. Menurut Dr. Subhi As-Soli, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Lalu yang ketiga, Syekh Muhammad Khudari Baik. Menurut Syekh Muhammad Khudari Baik, Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada penerus umat secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqamah. Saya akan membahas materi tentang otentisitas Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satunya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah. Quran 15 ayat 9. Mengutip pendapat seorang ulama kontemporer, Muhammad Husain Al-Tabatabai, yang menyatakan bahwa sejarah Al-Quran demikian sangat jelas dan terbuka. Sejak turunnya sampai sekarang ia dibaca oleh kaum muslim, sehingga pada hakikatnya Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keotentikannya. Kitab suci tersebut, lanjut Tabatabai, memperkenalkan dirinya sebagai firman-firman Allah dengan menantang siapapun untuk membuat tandingannya. Salah satu bukti bahwa Al-Quran berada di tangan kita sekarang adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perubahan dan tetap sebagaimana keadaannya. Sedak dengan pendapat Tabatabai di atas, Rasyad Khalifah juga mengemukakan bahwa dalam Al-Quran sendiri terdapat bukti-bukti sekaligus bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah dihafal oleh ratusan sahabatnya. Walaupun Nabi SAW dan para sahabatnya menghafal ayat-ayat Al-Quran, namun untuk menjamin terpeliharanya wahyu-wahyu ilahi itu tidaklah cukup untuk mengandalkan hafalan saja, tetapi dalam bentuk tulisan juga. Sejarah menginformasikan bahwa ayat-ayat Al-Quran sebelum dikumpulkan dan ditulis dalam suatu musraf atau musraf Ustamani telah ditulis dalam berbagai benda seperti kulit, tulang, pelepah kurma, dan kepingan batu. Pada masa sekarang ini pun masih sama, meskipun Al-Quran telah tercetak dalam sebuah musraf. Perhatian kaum muslim untuk menjaga otentitas Al-Quran tetap luar biasa. Jadi, sangatlah wajar jika Al-Quran dari periode awal ketika Nabi masih hidup sampai masa kita masih sama tanpa ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahmi dari kelompok F akan membacakan materi saya, yaitu fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran. Fungsi Al-Quran adalah dokumen untuk umat manusia, bahkan kita ini sendiri menamakan dirinya petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, yaitu
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan pada isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah. Adapun fungsi Al-Quran yang lainnya adalah: yang pertama, pengganti kedudukan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tuntutan serta hukum untuk menempuh kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. Dan yang keempat, sebagai obat penawar atau syifa bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Yunus yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Dan adapun tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup yang benar, Al-Quran niscaya harus memberikan suatu petunjuk hidup yang benar, mendasar dan pasti, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan yang kokoh dalam menghadapi hidup. Oleh karena itu, tujuan utama diturunkannya Al-Quran tidak lain kecuali untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran pada pokoknya ada 3. Yang pertama, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia, yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan secara individual dan kolektif. Dan yang ketiga, petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang ungkapan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Seseorang yang beragama Islam tentu akan mengerti bahwa pedoman hidup manusia bersumber dari Al-Quran. Begitu pula sumber utama hukum pada Islam yang dijadikan landasan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dan berperilaku masyarakat. Terdapat 2 sumber hukum dalam Islam. Yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam yang menjadi dasar dari keseluruhan struktur Islam adalah Al-Quran. Sedangkan sumber hukum Islam kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sumber hukum ketiga yaitu ijtihad. Mempunyai 3 sumber hukum Islam, yaitu yang pertama Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Umat Islam wajib menjadikannya sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan dunia. Maka dari Al-Quran dijadikan sumber utama hukum bagi umat Islam. Yang kedua, hadis Muhammad SAW. Selain Al-Quran, hadis Nabi memiliki fungsi memperkuat dan menetapkan hukum yang telah ditetapkan di Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui ijma atau musyawarah mufakat, qiyas atau perbandingan analogi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia. Saya akan menjelaskan tentang hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai tuntunan hidup secara umum berisi 3 hukum pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum akidah. Ajaran-ajaran yang bersangkutan dengan akidah atau keimanan yang merundingkan tentang hal-hal yang mestinya diyakini, laksana masalah tauhid, masalah kenabian, tentang kitabnya, malaikat, hari kemudian, dan sebagainya yang bersangkutan dengan ajaran-ajaran akidah. 2. Hukum akhlak. Ajaran-ajaran yang bersangkutan dengan akhlak, yakni hal-hal yang mesti dijadikan perhiasan diri oleh masing-masing mukallaf berupa sifat-sifat keutamaan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang membawa untuk kehinaan.
3. Hukum amal. Hukum-hukum amalia, yakni ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan amal tindakan mukallaf. Dari hukum-hukum amalia, berikut timbul berkembangnya ilmu fikih. Hukum-hukum amalia dalam Al-Quran terdiri dari 2 cabang, yakni hukum-hukum ba'da yang menata hubungan insan dengan Allah dan hukum-hukum muamalat yang menata hubungan insan dengan sesamanya. Hukum-hukum amalia dalam penjelasannya berdasarkan Al-Quran dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Pertama, hukum-hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau biasa disebut sebagai ibadah mahdah. Kedua, hukum-hukum muamalah seperti masalah belanja, bisnis, akad, hukuman, jinayat, dan sebagainya selain hukum ibadah. Hukum muamalah ini mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan, kelompok, bangsa, atau jamaah yang disebut juga sebagai ibadah ghairun mahdah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.